Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Amma ba'd. Pemirsa Ngabaso di mana saja berada, semoga kita semua berada pada lindungan Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita sudah mencapai kepada ayat yang ke-6 dari surah Al-Baqarah. Sebelum kita menguraikan dari surah Al-Baqarah ayat ke-6 ini, mari kita dibacakan dulu terjemahannya. Silakan pemirsa yang berada di rumah bisa mengikuti atau di mana saja bisa mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun, sama saja, alaihim, kepadanya, a'anzartahum, apakah mereka diberikan peringatan, amlam tunzirhum, atau mereka tidak diberikan peringatan, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Ayat ini berhubungan dengan watak atau tabiat orang kafir. Sebelum menjelaskan tabiat orang kafir, perlu mengetahui dulu makna dari kafir. Apa sih kafir itu? Di sini diawali dengan pertanyaan, apa sih? Apa kafir itu? Memang secara bahasa kafir itu artinya menutupi. Apapun yang kita tutupi itu disebut dengan kafir secara bahasa. Ibu-ibu masukkan air ke teko, kemudian tekonya ditutup, menutupnya itu disebut dengan kafir secara bahasa. Petani menanam biji-bijian, kemudian biji-bijian tersebut ditutup oleh tanah, itu pun juga disebut kafir secara bahasa. Namun kalau dilihat makna kafir di dalam Al-Quran, kurang lebih ada 525 ayat dalam Al-Quran menerangkan masalah kekafiran. Dari 525 ayat ini, ternyata kafir itu diartikan dengan 4 makna. Yang pertama, kafir diartikan sebagai orang yang membangkang. Hal ini dibuktikan nanti lihat di dalam surah Al-Maidah ayat 44. Tidak cukup. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak menghukumi, yang tidak menjalankan hukum terhadap apa yang telah Allah turunkan, maka faulaika humul kafirun, merekalah disebut dengan pembangkang. Jadi kafir di sini ada artinya pembangkang. Karena tidak mengikuti, sehingga disebutnya pembangkang. Itu arti yang pertama. Yang kedua, kafir itu diartikan orang
yang lepas dari tanggung jawab. Jadi melepaskan tanggung jawab. Ini ada dalam surah Ibrahim ayat 22. Inni kafartu bima asyraktumuni min qab. Nah, kafartu di sini ya, aku melepaskan pekerjaan tentunya. Jadi atau tidak bertanggung jawab atas pekerjaan gitu. Jadi melepaskan tanggung jawab. Kafar di kufur di sini. Bima asyraktumuni, apa yang telah kau sertai atau apa yang telah kau musyrikan kepadaku. Artinya lepas dari tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, kafir itu diartikan dengan inkar, orang yang inkar. Inkar kepada Allah. Ini ada dalam surah Ar-Rum ayat 32 kalau tidak salah. Liyakfuru bima atainahum. Agar mereka berbuat inkar terhadap apa yang telah aku berikan kepadanya. Jadi di sini maknanya inkar. Jadi ini pembangkang, ini melepaskan tanggung jawab. Kalau ini inkar. Kemudian arti yang keempat yaitu tidak melakukan kebaikan. Atau tidak melakukan amal soleh. Dalilnya sama dalam surah Ar-Rum, cuman ayat yang ke-44-nya. Wa man kafara fa alaihi kufru. Barang siapa yang tidak berbuat baik, atau barang siapa yang melepaskan kebaikan, atau barang siapa yang tidak melakukan amal soleh, kafaro di sini. Fa'alaihi kufru, maka baginya kekufuran. Jadi inilah arti-arti di dalam Al-Quran. Dari 525 ayat sebetulnya masih banyak. Semua hanya 4 yang dijadikan arti untuk kekufuran. Namun yang lebih banyak diartikan dengan kata inkar. Ini yang lebih banyak. Inkar. Kenapa kebanyakan dikatakan inkar? Untuk menunjukkan nanti pada tabiat. Tabiat kekafiran. Apa tabiat yang dimiliki oleh orang kafir? Inilah tidak mau menerima. Menerima. Atau tidak mau taat. Tidak mau menerima, tidak mau taat. Karena tidak mau menerima dan tidak mau taat, bagaimanapun juga orang yang tidak mau menerima, pasti ketika diberikan nasihat, dia tidak akan menerima. Sampai kapanpun. Ya, makanya dalam ayat ini disebutkanlah ada istilah sawaun.
Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Jadi, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja. Apakah dia mau diberikan peringatan, diberikan nasihat, ataupun juga tidak diberikan peringatan, ataupun juga tidak diberikan nasihat, sama. Aya cek Sunda nama percuma gitu. Kasih eta mah percuma. Bahkan di dalam ayat lain, kalau ini dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat lain di dalam surah Yunus, innalladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar kepadanya, yang maksud benar-benar di sini adalah orang yang sudah benar-benar diberikan nasihat, bahkan diberikan ajaran. Ada juga yang menyebutkan diberikan kitab. Kalau Yahudi Nasrani, kitab Taurat dan kitab Injil. Ya. Nah, makanya setelah kesininya kalimat Rabbik. Tapi tetap saja Taurat ditinggalkan, Injil ditinggalkan, nasihat pun juga dibiarkan. La yu'minun, mereka tidak mau beriman. Berarti kalau begitu percuma kita menasihati orang kafir. Dalam memberikan nasihat tidak ada istilah percuma. Apakah tetap wajib memberitahukan? Tetap kewajiban ada. Ada jang naon atuh arek diberikan nasihat ge, kada saeta mata radaikeun ngadenge. Percuma teh, tetap kewajiban itu ada. Hal ini diuraikan oleh Allah melalui firman-Nya dalam surah Hud kalau tidak salah ayat ke-13. Ini sebagai bukti bahwa tetap kalaupun orang kafir sulit untuk menerima nasihat, tetap masih ada kewajiban untuk memberikan nasihat. Innama anta nadhirun wallahu ala kulli syai'in wakil. Di dalam surah Hud ayat ke-13, innama anta nadhir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki peringatan atau harus memberikan peringatan. Dan Allah, segala sesuatu itu nanti Allah yang punya hak, yang memilikinya. Apa yang dimaksud dengan memiliki di sini sebagai wakil di sini? Ada nanti hubungannya dengan hidayah yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya ya. Ayat kelima, ke-6 kelima. Ayat kelima ya. Pada ayat sebelumnya. Itu adalah urusan Allah. Dan ayat ini sebetulnya untuk memberikan kegembiraan kepada Nabiullah Muhammad ketika Nabi Muhammad mengajak orang-orang kafir. Mereka tidak mau menerima. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat Rasul. Apapun yang dinasihatkan selalu dihiraukan. Sehingga Rasulullah SAW itu seolah-olah hampir memiliki putus asa gitu. Maka turunlah ayat ini. Kewajibanmu wahai Muhammad adalah memberikan peringatan, bukan untuk mengajak orang itu taat kepadamu. Masalah taat dan tidak itu adalah wakil. Jadi itu adalah milik Allah. Kewajiban kita, kewajiban kamu adalah memberikan nasihat. Nah, itu sekelumit dari ayat ini. Kita simpulkan lagi. Jadi kafir itu memiliki 4 makna. Pertama adalah bisa diartikan dengan pembangkang atau orang yang membangkang. Yang kedua bisa diartikan dengan melepaskan tanggung jawab. Yang ketiga diartikan dengan ingkar. Dan yang keempat tidak melakukan kebaikan. Dari keempat ini yang paling banyak diartikan adalah masalah keingkaran. Karena ingkar inilah nanti yang akan memperlihatkan tabiat
atau sifat asli orang kafir, yaitu tidak mau menerima atau tidak mau taat. Sehingga ada istilah percuma kalaupun diberikan nasihat. Cuman dalam Islam kata percuma itu harus dihilangkan, karena tetap kewajiban itu ada. Kewajiban kita sama dengan kewajiban Rasul, yaitu memberitahu, memperingatkan. Adapun masalah dia mengikuti atau tidaknya, mau taat atau tidaknya, bukan urusan kita, itu hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil.